membaca dan mendengarkan. Jangan lupa subscribe. Mata air di bayangan bukit. Jilid 16. Untuk beberapa saat lamanya Jeliteng berdiri diam. Dengan segenap kemampuan inderanya ia mencoba mengetahui apakah yang ada di sekelilingnya. Tetapi ia tidak mendengar sesuatu dan tidak melihat sesuatu selain pepohonan, bebatuan dan air yang tidak lebih dari setinggi mata kaki. Namun sekali lagi merasa tubuhnya tersentuh sesuatu. Tidak terlalu keras, tetapi ia mulai mengerti bahwa ia telah dikenai oleh sentuhan batu kerikil yang kecil yang dilontarkan dari tempat yang tidak diketahui. Sejenak Jeliteng termangu-mangu. Ia mencoba mengurai keadaan. Tentu seseorang dengan sengaja telah mengintainya dan mencobanya dengan melemparkan sebutir kerikil kecil. Apakah mungkin Daruwardi? Ia bertanya kepada diri sendiri, atau orang-orang dari Sanggar Gading, atau dari padepokan yang lain, atau Kiai Kanti, Paman Sri Panular, atau... Jeliteng menjadi bingung. Dalam pada itu, selagi ia masih termangu-mangu, tiba-tiba didengar suara tertawa meledak. Suara yang tiba-tiba saja terdengar di segala arah oleh Gema yang bersahut-sahutan. Gila, Jeliteng menggeram. Dengan seksama ia mencoba mendengar suara itu. Tetapi agaknya ia belum pernah mendengar suara yang bernada rendah tetap demikian kerasnya. Anak yang dungu, suara itu masih melingkar-lingkar dari segala arah. Apa yang dapat kau lakukan dengan latihan-latihan yang tidak terarah itu? Apakah dengan meloncat-loncat dan melenting-lenting itu kau kira kau dapat mengalahkan lawan-lawanmu? Jika kau ingin bergabung dengan orang-orang yang sibuk mencari pusaka itu, kau harus dapat meyakinkan dirimu sendiri bahwa kau bukannya anak ingusan yang sekedar ikut-ikutan. Jeliteng menggeretakkan giginya. Dengan nada tinggi ia berteriak, "Siapa kau, siapa?" Suara tertawa itu terdengar semakin keras dalam nada rendah. Terdengar suara itu menyahut, "Kau tidak perlu mengetahui siapa aku. Tetapi aku adalah salah seorang dari mereka yang menginginkan pusaka yang tersembunyi di sekitar sepasang bukit mati ini. Sementara di sini ada kau dan Daruwardi, maka aku harus berbuat sesuatu untuk mengatasi kau dan Daruwardi. Tetapi ada kelebihan Daruwardi daripadamu Jeliteng yang bergelar Arya Baskara, bahwa kau sama sekali tidak berarti apa-apa di sini, sementara Daruwardi sedikit banyak dapat dijadikan pancatan untuk mengetahui rahasia pusaka itu." "Gila," geram Jeliteng. "Siapa kau, hei? Kau perlu mengetahui siapa aku." Suara itu melingkar-lingkar semakin keras. "Ya." Yang terdengar adalah suara tertawa meledak seolah-olah tidak dapat ditahan lagi. Katanya, "Aku adalah orang yang paling berhak atas pusaka itu. Aku tahu betapa besar kekuatan gaib yang tersimpan pada pusaka itu, sehingga setiap kelompok yang merasa mempunyai cukup kekuatan saling berebut untuk memilikinya." Jeliteng termangu-mangu sejenak, dan suara itu masih bergema. Yang terjadi sekarang barulah benturan-benturan kecil yang tidak berarti. 2-3 orang saling membunuh tanpa arti. Tetapi pada suatu saat, pertentangan yang sebenarnya akan meledak. "Aku akan menghancurkan segalanya. Kau, orang-orang Kendali Putih, orang-orang Sanggar Gading, orang-orang Pusparuri, dan kemudian Daruwardi dengan kelompoknya setelah aku paksa untuk membuka rahasia penyimpanan pusaka itu." "Ia tidak akan mengatakannya," sahut Jeliteng. Suara tertawa itu bagaikan melingkar-lingkar di seluruh ngarai dan lereng sepasang bukit mati, di sepanjang sungai dan di bulak-bulak yang luas dan gersang. "Kau memang aneh. Jika aku menangkapnya, maka dengan hukuman picis ia tentu akan berbicara." Terasa kulit tubuh Jeliteng meremang. Namun ia membentak, "Keluarlah. Kita berbicara secara jantan. Dan jika tidak ada persesuaian lagi di antara kita, kita akan bertempur sekarang." "Belum waktunya Jeliteng," sahut suara itu. "Aku sedang mengawasi gerak-gerik orang-orang Pusparuri yang sedang mendekati daerah ini. Bukan orang-orang Kendali Putih. Tetapi aku tidak mau menyia-nyiakan tantanganmu itu. Aku hanya akan membuktikan bahwa aku mempunyai kelebihan daripadamu. Persetan, keluarlah." "Tidak perlu. Sudah aku katakan bahwa hal itu belum waktunya. Yang akan aku lakukan adalah bermain-main dengan kerikil. Hei, cobalah kau menghindari kerikil-kerikil yang akan aku lemparkan. Kerikil-kerikil itu tidak terlalu kecil. Kau akan dapat melihat di keremangan malam. Seandainya kau memiliki sedikit ketajaman penglihatan. Jika kau berhasil menghindari semua lontaranku, maka aku akan mengambil waktu 1-2 tahun untuk berguru lagi kepada orang yang lebih pandai dari guruku yang sekarang."
Baru kemudian aku akan datang memperebutkan pusaka itu. Persetan, Jeliteng berteriak. Kita akan mulai. Bersiaplah. Sebelum Jeliteng menjawab, ia telah melihat sebuah kerikil terlempar dari sebuah gerumbul ke arahnya. Dengan tangkasnya ia meloncat menghindar. Bukan saja menghindar, tetapi dengan serta-merta, ia pun telah meloncat ke arah gerumbul itu. Dengan kekuatan yang luar biasa dan kecepatan yang tidak terduga-duga, Jeliteng berhasil dalam sekejap, sampai ke gerumbul itu. Namun ketika dengan sepenuhnya tenaga ia menerjang ke dalamnya, ia sama sekali tidak menemukan seorang pun. Jeliteng terkejut ketika ia mendengar suara tertawa beberapa langkah di belakangnya. Namun ketika suara terjawab itu berhenti, maka ia melihat gerumbul di seberanglah yang bergetar. Gila, Jeliteng menggeram, jangan lari. Tidak terdengar jawaban. Karena itu, maka Jeliteng pun menjadi semakin gelisah dan bahkan marah. Baru sejenak kemudian ia mendengar suara yang melingkar-lingkar itu lagi. Katanya, kembalilah di antara batu-batu itu. Kita belum selesai. Kau sempat menghindari batu kerikilku yang pertama. Tetapi itu belum satu kemenangan, karena aku akan melemparmu seperti hujan. Dan kau tidak akan dapat menghindar karenanya. Jeliteng termangu-mangu sejenak, ia mencoba berpikir, bagaimana caranya untuk dapat berhadapan langsung dengan orang yang bersembunyi itu. Sejenak ia masih tetap berdiri di tempatnya, sementara suara itu terdengar lagi, apakah kau takut menghadapi kerikil-kerikil kecilku anak muda? Kaulah yang menantang aku, dan ternyata kau menjadi ngeri sendiri. Persetan, geram Jeliteng. Namun ia pun kemudian menemukan akal. Ia akan turun ke sungai dan berada di antara batu-batu. Ia akan sempat memperhatikan dari manakah arah batu-batu kerikil itu dilontarkan. Dengan demikian, apabila terbuka kesempatan, ia akan dapat menyergap orang yang merahasiakan dirinya itu. Oleh pikiran itu, maka ia pun kemudian menjawab, kita langsungkan parang tanding dengan caramu. Tetapi jika kau kalah, maka kau harus menunjukkan dirimu. Dan perang tanding akan berlangsung dengan cara yang lain. Dengan cara seorang laki-laki jantan. Suara tertawa terdengar menyusur jurang di sepanjang sungai dan seakan-akan membentur lereng bukit gundul dan bukit berhutan itu, memencar memenuhi bulak-bulak yang luas. Bagus. Kau memang seorang anak muda yang berani, baiklah. Aku setuju dengan perjanjianmu itu. Jeliteng pun kemudian mempersiapkan dirinya di antara batu-batu. Tetapi ia dengan saksama memperhatikan, dari manakah batu-batu kerikil itu akan berloncatan. Sejenak tidak terdengar suara apapun. Jeliteng masih berdiri tegak sambil memusatkan segenap kemampuan daya tangkap inderanya. Pendengarannya dan penglihatannya dipergunakannya sebaik-baiknya. Betapapun malam diselubungi oleh kekelaman, namun Jeliteng masih mampu melihat melintasnya bayangan yang mengarah ke tubuhnya. Sementara itu, ia mencoba untuk mendengar gemerisik dedaunan di gerumbul-gerumbul yang terdekat pada tanggul sungai kecil itu. Sejenak kemudian yang didengar Jeliteng adalah suara tertawa yang menjengkelkan itu sehingga dengan marah Jeliteng menggeram, cukup. Aku akan muak mendengar suara tertawa itu. Suara tertawa itu semakin lama menjadi semakin susut. Sejenak kemudian, terasa sesuatu tergetar di dadanya, tepat pada ujung suara tertawa yang kemudian terhenti itu. Luar biasa, desahnya di dalam hati, suara tertawa itu membuktikan, bahwa aku berhadapan dengan seseorang yang pilih tanding. Dalam pada itu, ketika suara tertawa itu terhenti, maka Jeliteng pun mendengar suara gemerisik lembut. Ketika ia berpaling, dilihatnya sebuah batu kerikil meluncur ke punggungnya. Gila, ia berada di belakangku, geramnya sambil meloncat menghindari. Namun kerikil yang pertama itu telah disusul dengan kerikil yang kedua, ketiga dan keempat berurutan. Persetan, Jeliteng mengumpat, kau pengecut. Tidak terdengar jawaban. Tetapi jarak lontaran kerikil itu semakin lama menjadi semakin rapat, sehingga dengan demikian, Jeliteng harus berloncatan semakin cepat. Bukan saja di antara batu-batu, tetapi ia pun harus meloncat dari satu batu ke batu yang lain. Namun sementara itu, Jeliteng pun selalu memperhatikan dari mana kerikil itu dilontarkan. Pada saat Jeliteng telah yakin, arah lontaran kerikil itu, maka ia pun segera mempersiapkan dirinya. Sambil berloncatan menghindar ia berusaha mendekati tebing di bawah gerumbul dari arah kerikil itu dilontarkan. Aku harus mendapatkannya. Betapapun saktinya, tetapi aku tidak mau direndahkan seperti ini, berkata Jeliteng di dalam hatinya.
Karena itu, maka ia pun segera menghimpun tenaganya sambil menghindari lontaran-lontaran itu, maka ia pun segera bersiap untuk meloncat naik ke atas tanggul. Namun tiba-tiba saja lontaran-lontaran itu berhenti tepat pada saat Jeliteng sudah siap untuk meloncat. Karena itu, maka Jeliteng pun justru tertegun. Dipandanginya gerumbul di atas tanggul itu. Sepi, ia tidak melihat selembar daun pun yang bergerak. Persetan, geramnya, aku harus mendapatkannya. Tetapi ketika ia benar-benar akan meloncat, maka terdengar lagi suara tertawa itu. Di sela-sela suara tertawa itu ia mendengar orang yang bersembunyi itu berkata, "Bagus anak muda. Hari ini kau berhasil lolos. Tidak sebuah kerikil pun yang dapat mengenaimu. Tetapi itu bukan kemenangan. Aku memang sengaja berbuat demikian, agar kau menjadi agak berbesar hati. Ternyata meskipun ilmumu cukup baik, tetapi hatimulah yang sangat kerdil. Besok aku akan datang, dan kau akan mendapat perlakuan yang lebih keras dan mungkin kasar, sehingga kau harus mengakui bahwa kau kalah dari aku. Kau tidak akan dapat berbuat apa-apa mengenai pusaka itu. Dengan demikian, sebaliknya kau mengundurkan dirimu sebelum kau mati. Baru kemudian, aku akan berbuat serupa terhadap Daruwardi, tetapi dengan tuntutan yang lebih berat, justru karena ia mengetahui serba sedikit tentang pusaka yang sama-sama diperebutkan itu. Namun sebelum itu, aku masih harus melindunginya dari orang-orang Pusparuri yang mendekati daerah ini sekarang, orang-orang Kendali Putih, orang-orang Sanggar Gading, dan kau. Aku belum tahu apakah kakek tua di bukit itu juga mempunyai sangkut paut dengan pusaka itu. Jika demikian, meskipun agak sulit, tetapi ia pun harus dibinasakan pula." Pengecut, Jeliteng menggeram, "Turunlah. Kita berhadapan sekarang. Sudah aku katakan, waktuku sedikit. Orang-orang Pusparuri mendekati daerah ini sekarang. Aku perlu mengawasinya." Jeliteng tidak mau kehilangan, itulah sebabnya, maka tiba-tiba saja ia pun segera meloncat naik. Dengan sigapnya ia menerjang gerumbul pada arah batu-batu kerikil itu dilontarkan. Namun seperti yang telah dilakukannya, ia pun menjadi kecewa. Ia tidak menemukan apa-apa di gerumbul itu. Jeliteng mengumpat ketika ia mendengar suara di gerumbul yang lain, agak jauh daripadanya, "Besok kita ketemu lagi di sini anak muda." Jeliteng hanya dapat menggeretakkan giginya. Ia melihat bayangan yang bagaikan terbang, hilang dalam kegelapan. Bayangan seseorang yang tidak dapat diketahui ciri-cirinya, tanpa baju dan hanya melilitkan kain panjangnya di lambung. "Gila," geram Jeliteng. Tetapi Jeliteng tidak mengejarnya. Ia sadar bahwa tentu akan sangat sulit untuk dapat mengejar orang itu. Jika ia mencobanya juga, maka ia hanya akan kehilangan banyak waktu dan tenaga. Namun tiba-tiba saja Jeliteng seperti orang terbangun dari mimpinya. Ia pun kemudian meloncat berlari sekencang-kencangnya menuju ke bukit berhutan. Salah seorang yang dicurigainya melakukan permainan itu adalah Kiai Kanti. Meskipun Kiai Kanti akan sampai lebih dahulu ke gubuknya, namun orang tua itu tentu basah oleh keringat atau tanda-tanda lain bahwa ia baru saja berlari-lari. Ketika Jeliteng sampai ke dekat gubuk yang telah dihuni oleh Kiai Kanti, hatinya menjadi berdebar-debar. Jika benar orang tua itu yang melakukannya, apakah yang kemudian akan diperbuatnya? Meskipun demikian, Jeliteng pun kemudian mengetuk pintunya perlahan-lahan. "Siapa?" terdengar suara Kiai Kanti dari dalam. "Aku Kiai Jeliteng," jawab Jeliteng di luar. Jeliteng mendengar amben berderit, kemudian ia mendengar langkah Kiai Kanti ke pintu. Ketika pintu terbuka, maka dilihatnya Kiai Kanti menggosok matanya sambil berselimut kain panjangnya. "Oh, marilah Angger, masuklah. Tetapi aku belum dapat mempersilahkan Angger duduk. Yang baru dapat aku buat adalah amben yang hanya dapat aku pakai untuk sementara, karena tulang-tulangnya hanya aku ikat saja satu dengan yang lain. Aku belum sempat membuat amben yang baik dengan adon-adonan pada setiap sambungan." "Sudahlah Kiai," Jeliteng memotong agar cerita itu tidak berkepanjangan, "aku hanya lewat saja malam ini." "Angger dari mana?" bertanya Kiai Kanti. Jeliteng termangu-mangu. Ternyata Kiai Kanti tidak menunjukkan tanda-tanda apapun yang dapat disimpulkan, bahwa Kiai Kantilah yang telah melakukannya. Nafasnya tidak terengah-engah. Nampaknya dalam cahaya lampu minyak. Ia sama sekali tidak berkeringat. Seandainya keringatnya telah dihapus, maka keringat itu akan timbul lagi membasahi keningnya. Selagi Jeliteng termangu-mangu,
Terdengar dari balik dinding penyekat suara anak gadis Kiai Kanti, "Siapa yang datang malam-malam begini ayah?" "Oh, Angger Jeliteng," jawab Kiai Kanti, "hanya singgah sebentar." "Tidurlah. Kenapa kau terbangun juga? Kenapa tidak besok pagi-pagi saja?" desis Swasti. Jeliteng justru tersenyum karenanya. Lalu katanya, "Sudahlah Kiai, aku mohon diri. Aku akan melanjutkan perjalanan." Jeliteng kemudian meninggalkan gubuk Kiai Kanti. Dengan tergesa-gesa ia pun menuruni tebing dan kembali ke rumahnya. Sepeninggal Jeliteng, Swasti pun bangkit dari pembaringannya. Sambil memberengut ia berkata, "Ayah memanjakannya. Akulah yang harus menjadi korban." Kiai Kanti tersenyum. Jawabnya, "Bukan maksudku Swasti. Tetapi ilmu anak itulah yang meningkat. Bukan ilmuku. Kau juga mendapat kesempatan. Jika kerja ini selesai, maka kau mempunyai banyak waktu. Tetapi sekarang akulah yang seharusnya mendapat waktu khusus di antara kerja yang belum selesai." Kiai Kanti tertawa. Sambil duduk di ambennya yang sederhana ia berkata, "Aku mengira bahwa ia benar-benar datang. Ia mencurigai kita. Besok, biar ayah saja sendiri datang ke sungai itu. Ayah sendiri sudah cukup mampu untuk membuatnya bingung." "Benar Swasti. Tetapi yang penting bukan itu. Aku ingin menunjukkan kepadamu satu segi olah kanuragan yang agak berbeda dengan yang kita miliki. Meskipun kau pernah bertempur melawan anak muda itu, bukan sekedar bermain-main, tetapi dengan demikian, kau akan dapat melihat lebih jelas. Sambil bertempur, kau memusatkan perhatianmu kepada pertempuran itu sendiri. Namun dengan cara ini kau akan mendapat kesempatan lebih luas untuk memperhatikannya. Kau akan dapat mengambil keuntungan daripadanya." Swasti menarik nafas dalam-dalam. Lalu katanya, "Ada dua orang aneh di sini, tetapi kenapa ayah memilih Jeliteng? Bukan Daruwardi. Nampaknya ayah tidak begitu senang kepada Daruwardi yang barangkali mempunyai dasar yang lebih baik. Ia benar-benar nampak sebagai seorang yang mempunyai wibawa." Kiai Kanti mengangguk-angguk. Jawabnya, "Benar Swasti. Aku memang memilih Jeliteng. Nampaknya ia lebih sederhana, lebih jujur. Dan aku percaya sepenuhnya kepadanya meskipun nampaknya Jeliteng sendiri masih mencurigai aku. Tetapi Daruwardi nampaknya seorang yang tinggi hati dan menganggap dirinya lebih baik dari orang lain. Sejak semula ayah sudah memihak. Bukankah salah kita, bahwa kita tidak menyatakan diri, siapakah kita sebenarnya, sehingga ayah tidak merasa direndahkan oleh Daruwardi?" Kiai Kanti menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya, "Aku memang lebih senang terhadap Jeliteng, Swasti. Aku sadar, bahwa perasaan seseorang bukannya ukuran yang tepat untuk menilai buruk dan baik, tetapi kita mempunyai waktu untuk menilainya. Mudah-mudahan aku tidak keliru." Swasti tidak menjawab lagi. Ia pun kembali berbaring di atas ambennya yang berderik-derik. "Tidurlah. Kau tentu lelah. Tetapi itu merupakan latihan tersendiri bagimu. Aku memerlukan waktu khusus ayah." Ya, Jeliteng hanya mempunyai waktu yang pendek sekali sebagai persiapan untuk melakukan tugas-tugasnya yang mungkin sangat berat. Kita tidak tahu pasti, tetapi nampaknya ia sudah menemukan jalan. Ia akan mengecewakan ayah jika ternyata ia berbuat bagi dirinya sendiri, desis Swasti. Kiai Kanti mengangguk-angguk sambil menjawab, "Ya Swasti. Aku akan menjadi sangat kecewa jika ternyata Jeliteng berbuat semuanya ini bagi kepentingan dirinya sendiri. Tetapi menilik sikapnya terhadap air yang akan disalurkan lewat sungai kecil itu, maka ia berbuat untuk kepentingan banyak orang. Mudah-mudahan itu bukan sekedar sikap pura-pura, seperti yang dilakukannya dalam hidupnya sehari-hari," desis Swasti. "Mudah-mudahan tidak Swasti. Kepura-puraannya itu dilakukannya dengan sadar untuk satu tujuan yang dianggapnya sangat penting," sahut Kiai Kanti. Swasti tidak menjawab lagi. Tetapi ia bersungut-sungut, "Pokoknya aku minta waktu agar ayah bersedia meningkatkan ilmuku. Jika tidak, aku akan kalah dari anak muda itu." "Tentu Swasti. Tetapi aku minta kau ikut ke sungai besok malam. Kau akan melihat ungkapan ilmu Jeliteng. Kemudian seperti hari ini, kau mendahului aku kembali ke gubuk ini. Semuanya biarlah aku selesaikan." Swasti tidak menjawab. Ia ingin mempergunakan sisa malam itu untuk beristirahat dan tidur nyenyak. Dalam pada itu, Jeliteng yang sudah berada di rumahnya menjadi gelisah. Ia masih memikirkan seseorang yang telah mengganggunya dari tebing sungai. Ia masih belum tahu dengan pasti,
apakah yang sebenarnya ingin dilakukan oleh orang itu. Namun lebih dari itu, ia pun menggelisahkan keterangan dari orang yang tidak diketahuinya itu, bahwa ia akan mengawasi orang-orang Pusparuri yang akan mendekati daerah sepasang bukit mati. Orang-orang Pusparuri yang telah lebih dahulu membuat perjanjian dengan Daruwardi sebelum orang dari Sanggar Gading. Jika orang-orang Pusparuri mendahului orang-orang Sanggar Gading, maka aku akan dapat kehilangan lacak. Meskipun demikian, mungkin aku masih mendapat kesempatan untuk mengetahui sasaran yang telah diminta oleh Daruwardi sebagai pengganti pusaka yang dijanjikannya itu, berkata Jeliteng kepada diri sendiri. Dalam kegelisahannya, Jeliteng mencoba untuk berbaring dan tidur barang sejenak. Oleh lelah dan letih, maka akhirnya ia pun dapat tidur meskipun tidak terlalu lama. Di siang hari tidak banyak yang dilakukan oleh Jeliteng. Bersama beberapa orang kawannya ia pergi ke sungai. Ke tebing yang sudah dipersiapkan bagi Ki Buyut di Lumban Wetan dan Lumban Kulon yang akan berdiri berhadapan, menyaksikan ujung aliran air yang akan dialirkan dari belumbang di atas bukit. Namun ketika kawan-kawan kembali ke padukuhan, Jeliteng tinggal untuk mencuci pakaiannya di sungai yang hampir kering itu. Tetapi demikian kawan-kawannya tidak dilihatnya lagi, maka ia pun segera menyusuri sungai. Ia ingin melihat apa yang telah terjadi semalam ketika ia sedang berlatih. Jeliteng memang melihat bekas-bekas pada gerumbul-gerumbul di sekitarnya. Ranting-ranting yang patah dan tersibak. Namun ia tidak dapat mengambil kesimpulan apapun juga. Namun karena itu, maka Jeliteng pun menjadi semakin bernafsu untuk dapat mengetahui siapakah orang yang telah mencampuri masalahnya itu. Malam nanti, aku harus datang, desis Jeliteng. Sebenarnya lah ketika malam menjadi semakin dalam, Jeliteng telah pergi ke sungai yang sepi. Ia mengatakan kepada kawan-kawan, bahwa kesehatannya masih belum pulih kembali sehingga ia tidak dapat ikut berada di gardu seperti kebiasaannya. Seperti pada malam pertama, ternyata suara itu didengarnya lagi. Batu-batu itu pun telah dilontarkan dari tebing. Sekali-kali Jeliteng mendengar orang itu tertawa. Namun kemudian suara itu bagaikan lenyap ditelan dedaunan. Tetapi suara itu kemudian telah muncul di balik gerumbul yang lain. Berbeda pada hari yang pertama, maka di hari kedua Jeliteng tidak dapat menghindarkan diri dari kerikil-kerikil yang ditempatkan oleh orang yang tidak mau menampakkan wajahnya itu. Bagaimanapun juga ia berusaha, tetapi beberapa buah kerikil yang cukup besar telah mengenainya. Bukan saja menyentuhnya, tetapi terasa tubuhnya menjadi sakit. Kau sama sekali tidak berdaya melawan aku, terdengar suara itu bergema. Jeliteng mengerahkan segenap kemampuannya. Di luar sadarnya, ia sudah mulai menjamah tenaga cadangan yang ada di dalam dirinya. Bahkan kemudian ia sudah terpancing oleh perasaan sakitnya, sehingga akhirnya Jeliteng telah mempergunakan semua kekuatan yang ada pada dirinya. Tenaga cadangannya telah dikerahkan untuk mendorong tata geraknya sehingga menjadi semakin cepat, sementara kekuatannya pun bagaikan berlipat. Kekuatan yang tersimpan itu telah tersalur pada anggota badannya sehingga kakinya bagaikan menjadi sekuat kaki bilalang yang mampu melontarkan tubuhnya beberapa kali lipat panjang tubuhnya sendiri. Sementara itu, Swasti berada pula di pinggir sungai itu bersama dengan ayahnya. Seperti pesan Kiai Kanti, maka ia pun memperhatikan segala tata gerak yang dilakukan oleh Jeliteng, yang semakin lama menjadi semakin cepat. Bahkan dengan dorongan gerak naluriah dialasi oleh kemampuan ilmunya yang luar biasa. Dengan mata yang hampir tidak berkedip Swasti menyaksikan, betapa Jeliteng berusaha menghindari batu-batu kerikil yang dilemparkan oleh ayahnya. Kadang-kadang dengan mudah, namun kadang-kadang Jeliteng terpaksa melakukan gerak yang seakan-akan tiba-tiba saja melontarkan tubuhnya dari batu ke batu yang lain. Malam itu, seperti malam sebelumnya, Jeliteng pun tidak berhasil bertemu dengan orang yang sengaja merahasiakan dirinya itu. Dan malam itu Jeliteng tidak lagi berlari ke bukit untuk membuktikan bahwa yang melakukannya bukan Kiai Kanti. Namun di hari kedua Jeliteng mempunyai pertimbangan lain. Hatinya tidak lagi sedang menyala. Ia sudah bersiap untuk mengalami perlakuan itu sejak ia datang. Bahkan ia merasa, bahwa dengan demikian, ia telah mendapat keuntungan, karena ia tidak harus berlatih sendiri. Batu kerikil itu telah mendorongnya untuk berbuat jauh lebih banyak daripada ia berlatih seorang diri. Di hari kedua Jeliteng mempunyai tanggapan yang lebih baik dari orang yang merahasiakan dirinya itu. Ia mulai condong kepada dugaan bahwa orang itu bukannya orang yang bermaksud jahat kepadanya. Karena itu,
Ia tidak lagi memasang nama Daruwardi di antara mereka yang diduganya telah melakukannya. Apalagi kemampuan Daruwardi tidak akan sebesar kemampuan orang yang telah melempari aku dengan batu kerikil itu. Pada hari kedua, orang yang tidak diketahui oleh Jeliteng itu pun telah menantang agar Jeliteng datang pada hari ketiga. Ternyata Jeliteng pun tidak berkeberatan. Ia telah berjanji untuk datang di malam berikutnya. Di waktu yang telah dijanjikan, Jeliteng telah datang pula ke sungai itu. Tetapi orang tidak menampakkan diri itu tidak lagi melemparinya dengan batu kerikil yang kecil, tetapi ia sudah mulai melemparinya dengan batu yang lebih besar. Persetan, geram Jeliteng. Jika 1-2 butir batu mengenainya, ia benar-benar merasa tubuhnya menjadi sakit sementara batu-batu itu menjadi semakin sering menyentuh tubuhnya. Pundaknya, lengannya, dadanya, perutnya, bahkan kepalanya. Ketika Jeliteng mulai menyeringai menahan sakit, maka terdengar suara dari baik Gerumbul, "Jeliteng, ternyata kemampuanmu tidak seberapa. Aku tahu, tubuhmu tentu menjadi merah biru. Lengan dan tanganmu tentu terasa sakit karena itu kau berusaha selain menghindar juga menangkis. Nah, bagaimana dengan ilmu pedangmu? Inilah, cobalah dengan ilmu pedang untuk menangkis serangan-seranganku." Sebelum Jeliteng menjawab, ia melihat sepotong kayu yang meluncur dari dalam gerumbul. Jelas dapat dilihatnya, gerumbul yang rimbun di atas tebing. Tetapi ia sama sekali sudah tidak bernafsu lagi untuk meloncat dan menerjang ke dalamnya untuk mencari orang yang telah melemparinya dengan batu dan kemudian memberinya sepotong kayu. Hampir di luar sadarnya, Jeliteng kemudian menerima sepotong kayu itu dan mempergunakannya untuk menangkis batu-batu yang dilemparkan kepadanya. Dalam pada itu, dengan dada yang berdebar-debar Swasti menyaksikan Jeliteng mempergunakan tongkat kayu. Dengan demikian Swasti telah menyaksikan betapa Jeliteng menguasai ilmu pedang yang mengagumkan. Dengan sepotong kayu itu, ia berloncatan sambil menangkis batu-batu yang semakin besar yang dilontarkan kepadanya. Bukan saja batu-batu itu menjadi semakin besar, tetapi juga semakin keras. Ternyata Jeliteng benar-benar tangkas. Setiap kali ia berhasil memukul batu-batu yang mengarah ke tubuhnya. Meskipun 1-2 butir diantaranya berhasil mengenainya, tetapi sebagian dari batu-batu itu berhasil ditangkis dan dihindarinya. Permainan yang mula-mula dianggap oleh Jeliteng sebagai suatu hal yang mengganggunya, ternyata menjadi sangat menarik. Tetapi ia sadar, bahwa waktunya tidak terlalu banyak, ia tidak akan dapat bermain-main seperti itu untuk waktu yang lama, sehingga ilmunya akan menjadi jauh meningkat. Waktunya sangat sempit. Sejak ia kembali dari Demak, tidak lebih dari 10 hari. Namun demikian, apa yang terjadi itu baginya sudah memadai. Seolah-olah ia mendapat kawan untuk meningkatkan ilmunya dalam waktu yang sangat singkat. Siapapun orang itu, tetapi ternyata bahwa yang dilakukan justru telah membantunya banyak sekali. Dengan sepotong kayu, Jeliteng seolah-olah telah berlatih dan mempertinggi kemampuan ilmu pedangnya. Kecepatan bergerak dan bahkan meningkatkan kekuatan pergelangan tangannya. Tetapi di samping kepentingan bagi dirinya sendiri, Jeliteng masih mempunyai kewajiban lain. Di malam hari ia memanfaatkan hari-harinya yang pendek, sementara di siang hari ia sudah berjanji dengan Ki Buyut dari Lumban Wetan dan Lamban Kulon untuk melakukan upacara sederhana, membuka aliran air dari belumbang di bukit. Karena itu, ketika saatnya telah tiba, maka Jeliteng pun menjadi sibuk. Bersama beberapa orang kawannya ia naik ke atas bukit sambil membawa cangkul, dandang, dan beberapa jenis alat yang lain. Sementara ia mempersilahkan kawan-kawan yang lain untuk berada di pinggir sungai. Di tempat Ki Buyut di Lumban Wetan dan Ki Buyut di Lumban Kulon yang akan saling berdiri berhadapan. Ternyata yang datang ke pinggir sungai saat itu, bukannya hanya Ki Buyut dan para bebahu. Orang-orang dari Lumban Wetan dan Lumban Kulon pun bagaikan ditumpahkan seluruhnya ke pinggir sungai. Mereka ingin melihat air yang akan meluap dari belumbang di bukit dan mengalir di sungai kecil. Seperti yang mereka dengar, bahwa air itu akan dapat diangkat untuk mengaliri sawah mereka, meskipun hanya sebagian dari seluruh tanah persawahan yang ada di Lumban Wetan dan Lumban Kulon. Danyang dan semua makhluk halus sudah dihubungi oleh orang tua yang tinggal di bukit itu, berkata salah seorang dari mereka. Karena itu, maka mereka tidak akan marah lagi apabila kita mempergunakan air yang mengalir dari belumbang itu. Tetapi bukit itu tentu akan minta tumbal. Mungkin seseorang akan hanyut jika sungai ini banjir di musim hujan. Mungkin salah seorang anak-anak dari Lumban akan diterkam harimau.
Atau kemungkinan-kemungkinan lain yang mengerikan. Tidak, orang tua itu sudah berjanji untuk berdamai dengan para lelembut di bukit itu. Mungkin ia sudah dapat mengganti tumbal itu dengan yang lain. Kawannya tidak menyahut. Namun dengan berdebar-debar ia berada di antara banyak orang yang berdiri di atas tanggul. Dalam pada itu, Jeliteng sudah berpesan, jika semuanya sudah siap, seorang kawannya harus membakar sampah yang sudah disediakan. Jika asap mulai membubung, bagi Jeliteng akan menjadi pertanda, bahwa ia harus segera membuka air dari belumbang seperti yang sudah ditandai oleh Kiai Kanti. Demikianlah, kawan Jeliteng yang sudah dipersiapkan dengan seonggok kayu dan ranting-ranting kecil, setelah mendapat persetujuan dari Ki Buyut berdua, maka anak muda itu pun mulai membakar kayu dan ranting-ranting kecil yang sudah disediakan. Sejenak kemudian, maka asap pun telah mengepul dan naik tinggi ke udara. Asap yang putih kehitam-hitaman itu merupakan pertanda yang akan segera dilihat oleh Jeliteng di bukit berhutan itu. Meskipun angin yang lembut bertiup dan mengguncang asap yang mengepul, namun ternyata bahwa Jeliteng dan kawan-kawan yang berada di bukit itu pun sempat melihatnya. Seorang yang berdiri di atas batu karang, di tempat yang agak terbuka berteriak, "Jeliteng, aku sudah melihat asap." Jeliteng menarik nafas. Kemudian katanya kepada Kiai Kanti yang menungguinya, "Semua sudah siap Kiai." Kiai Kanti mengangguk-angguk. Katanya, "Silahkan Ger. Silahkan memecah tebing padas itu." Jeliteng dan kawan-kawan pun kemudian turun ke dalam air. Sejenak nampak sesuatu membayang di wajah mereka. Kebanggaan dan harapan nampak membersit di hati anak-anak muda itu. Sejenak kemudian, maka dandang dan cangkul mereka pun mulai memecah tebing sesuai dengan tanda-tanda yang telah diberikan oleh Kiai Kanti. Demikian tebing dan tanggul itu pecah, maka air pun mulai mengalir perlahan-lahan. Sementara kawannya yang lain justru telah menutup air yang memang sudah meluap dan menyalurkannya ke dalam alur yang telah dipersiapkan. Demikianlah, maka air belumbang itu pun mulai dikendalikan dan mengalir ke jalur yang menuju ke bawah bukit dan langsung masuk ke dalam sungai kecil yang airnya hampir menjadi kering di musim kemarau. Dengan hati yang berdebar-debar anak-anak muda itu menyaksikan air itu meluap dan bergejolak menuruni tebing. Semakin lama semakin deras, sehingga akhirnya mereka melihat sebatang sungai yang cukup besar. Dalam kebanggaan dan harapan, Jeliteng masih sempat memperhatikan keadaan air belumbang itu. Kepada Kiai Kanti ia bertanya, "Bukankah Kiai sudah memperhitungkan, bahwa air yang melimpah ke dalam lubang di bawah tanah itu masih akan tetap mengalir?" "Ya Ger, meskipun berkurang, tetapi air di bawah tanah itu tidak akan kering. Di tempat yang jauh, jika air itu muncul menjadi sumber dan membasahi tempat di sekitarnya. Meskipun terasa susut, namun masih akan mencukupi." Sementara itu, Ki Buyut di Lumban Wetan dan Lumban Kulon menunggu dengan hati yang berdebar-debar. Beberapa saat air di dalam parit itu masih saja mengalir tidak lebih dari setinggi mata kaki. Beberapa saat lamanya mereka menjadi gelisah. Bahkan kemudian salah seorang bebahu telah bertanya kepada orang yang berdiri di sampingnya, "Apakah kita tidak sedang dipermainkan anak-anak?" Tetapi sebelum pertanyaan itu dijawab, tiba-tiba saja ia mendengar orang-orang yang berdiri di tempat yang lebih tinggi bersorak gemuruh. Dengan gembira mereka berteriak, "Air, air!" Ki Buyut mengerutkan keningnya. Sejenak kemudian ia memang melihat air yang mengalir semakin deras. Sehingga akhirnya sungai itu pun tidak lagi merupakan sungai yang hampir kering, tetapi sungai kecil itu benar-benar telah mengalirkan air. Ki Buyut di Lumban Wetan dan Lumban Kulon itu menarik nafas dalam-dalam, sekilas mulai terbayang, jika orang-orang Lumban Wetan dan Lumban Kulon bersedia memperbaiki bendungan, maka air itu akan darat diangkat untuk mengaliri sawah. Meskipun tidak semua tanah persawahan, tetapi yang sebagian itu tentu akan dapat memperbaiki kehidupan rakyat Lumban. Ketika air yang mengalir itu kemudian menjadi bening, maka Ki Buyut di Lumban Wetan dan Lumban Kulon yang berdiri berhadapan di sebelah menyebelah sungai itu pun segera turun. Mereka mencelup kaki mereka dan kemudian mereka pun mencuci muka mereka dengan air yang semakin besar itu. Seperti setiap orang yang menyaksikan air itu mengalir, tumbuhlah harapan di hati kedua buyut itu. Ki Buyut yang tua berkata, "Kurnia ini mudah-mudahan akan bermanfaat bagi kita." "Ya Kakang. Kita berharap bahwa kurnia ini akan memberikan kesejahteraan bagi anak cucu." Beberapa saat Ki Buyut di Lumban Wetan dan Lumban Kulon masih berbincang.
Bahkan keduanya pun kemudian telah berjalan menyusur sungai diikuti oleh para bebahu. Beberapa orang masih tetap berdiri di atas tanggul menyaksikan apa yang akan dilakukan oleh kedua pemimpin mereka. Ternyata bahwa kedua orang buyut itu telah menentukan bahwa tempat yang paling baik untuk mengangkat air adalah pada bendungan yang lama, tetapi perlu diperbaiki dan dipertinggi. Di sebelah menyebelah masih terdapat mulut-mulut susukan kecil yang kemudian mengalirkan air ke dalam parit yang akan merambah tanah persawahan. Mengalir ke bulak-bulak yang kering dan gersang di musim kemarau. Kita akan segera mulai, berkata Ki Buyut di Lumban Wetan. Iya, orang-orangku akan segera turun memperbaiki bendungan itu, sahut Ki Buyut di Lumban Kulon. Demikianlah, ketika keduanya telah cukup memperhatikan keadaan yang mengandung harapan itu, maka keduanya pun meninggalkan sungai itu dan kembali ke rumah masing-masing diikuti oleh para bebahu. Di sepanjang jalan Ki Buyut sempat berbincang dengan pembantu-pembantunya untuk dalam waktu dekat mengerahkan orang-orang Lumban untuk memperbaiki parit dan kemudian memperbaiki bendungan untuk mengangkat air yang jauh lebih banyak dari arus air di sungai itu sendiri. Sementara itu, ketika orang-orang Lumban Wetan dan Lumban Kulon sudah pergi meninggalkan sungai yang mengalir semakin deras itu, seorang anak muda duduk di atas sebuah batu di pinggir sungai. Ia tidak menghiraukan kakinya yang menjadi basah. Anak gila, ia menggeram, justru pada saat aku digeluti oleh persoalan yang gawat, ia berhasil mendapat tempat di hati rakyat Lumban. Meskipun ia mengaku anak Lumban di saat lahirnya, namun kini ia pun seorang pendatang seperti aku. Sejenak Daruwardi itu termangu-mangu. Namun kemudian ia menggeram, persetan. Aku tidak perlu orang-orang Lumban. Aku perlu orang-orang yang dapat membantuku menyerahkan orang itu kepadaku. Agaknya orang-orang Pusparuri masih tetap ragu-ragu, sementara orang Sanggar Gading agaknya lebih bersungguh-sungguh. Sambil menghentakkan kakinya, maka Daruwardi kemudian berdiri. Sejenak ia memandang air yang mengalir semakin deras di bawah kakinya. Namun kemudian ia pun melangkah menyeberangi sungai kecil itu sambil bergumam kepada diri sendiri. Cempaka menjanjikan bahwa dalam waktu dekat ia akan melakukannya. Mudah-mudahan ia berkata sebenarnya. Dengan tangkasnya Daruwardi itu pun kemudian meloncat naik ke atas tebing. Ia sudah tidak melihat seorang pun lagi di sebelah menyebelah sungai itu. Karena itu, maka ia pun segera melangkah dengan tergesa-gesa menuju ke Bukit Gundul. Sejenak ia berdiri termangu-mangu memandang ke sekelilingnya. Ketika ia yakin bahwa tidak ada seorang pun yang melihatnya, maka ia pun segera memanjat naik dan menyusup di antara batu-batu karang. Sejenak ia berdiri tegak ketika ia berada di hadapan sebuah batu karang yang datar, yang seakan-akan telah dibuat oleh seseorang. Ia memandang pada jalur-jalur yang tergores pada wajah batu karang itu. Namun dengan geram ia berkata, hanya orang itulah yang akan dapat membacanya dan mengatakan, di mana pusaka itu tersimpan. Tetapi jalan masih terlalu jauh. Aku harus menunggunya dengan tidak sabar. Sementara berita tentang pusaka itu semakin tersebar sehingga semakin banyak orang yang ingin memilikinya. Daruwardi berdesah di dalam hati. Untuk beberapa saat ia masih berdiri di antara batu-batu karang, sehingga orang-orang yang lewat di sekitar Bukit Gundul itu tidak akan melihatnya. Ia masih mencoba melihat dan mengurai jalur-jalur yang tergores pada batu karang yang datar itu, seperti yang sudah dilakukannya berpuluh bahkan beratus kali. Namun ia tidak menemukan ujung dari uraiannya, sehingga ia masih tetap tidak mengetahui apa yang dihadapinya. Jika ia menemukan tanda-tanda pada goresan-goresan itu, ia sudah selalu mencoba menemukan sesuatu yang mungkin berhubungan dengan tanda-tanda itu. Namun ia masih tetap buta menghadapi goresan-goresan yang ia yakini adalah tanda-tanda dan isyarat yang pernah ditinggalkan oleh Pangeran Pracimasanti dan pengiringnya yang cacat itu. Pada jalur yang tergores itu, kadang-kadang ia melihat hubungan bentuk antara batu-batu karang pada Bukit Gundul itu, sehingga ia menduga bahwa tempat itu adalah tempat penyimpanan pusaka yang dicarinya. Tetapi ternyata ia selalu gagal. Ketika ia menduga bahwa pusaka itu tersimpan di bawah lekuk batu karang yang menjorok di sebelah goresan itu, dan dengan susah payah ia bekerja 3 hari untuk menggalinya, namun ia tidak menemukan apa-apa. Tanda-tanda pun tidak. Karena itu, maka ia bertekad untuk memaksa orang-orang yang sedang menjadi gila untuk mendapatkan pusaka itu untuk menangkap orang yang dianggapnya mengetahuinya dan membawanya kepadanya, sementara Daruwardi telah menyiapkan sebuah peti dan pusaka yang dipalsukannya, yang disembunyikannya di Bukit Gundul itu pula.
Ia sudah menyiapkan sebilah wilahan keris tanpa hulu dan tanpa rangka, disimpan pada sebuah peti yang buruk dan sudah mulai retak-retak. Di beberapa bagian justru sudah geripis dimakan rayap. Namun dengan demikian seakan-akan pati dan pusaka itu sudah terlalu lama tersimpan di tempat yang tidak terawat. Orang memerlukan waktu untuk mengetahui, apakah pusaka itu sebenarnya atau bukan. Selama itu aku akan mendapatkan jalan keluar dan pusaka yang sebenarnya tentu sudah aku ketemukan, berkata Daruwardi di dalam hatinya. Seperti biasanya, dengan menggeretakkan giginya ia pun meninggalkan goresan-goresan yang tidak dimengertinya itu. Kemudian menuruni Bukit Gundul dan kembali ke Lumban Kulon. Dalam pada itu, setelah air sungai itu mengalir cukup besar, sehingga apabila bendungan yang rusak itu berhasil diperbaiki, maka air pun akan terangkat. Di musim hujan, arus air itu tentu akan menjadi semakin besar dan kemungkinan akan datang banjir. Sehingga karena itu, maka bendungan yang akan dibuat itu haruslah bendungan yang cukup kuat. Dalam pembicaraan selanjutnya, Jeliteng yakin, bahwa orang-orang Lumban tentu akan mengerjakannya, karena kedua orang buyut kakak beradik itu telah sepakat dan berjanji untuk melaksanakan sebaik-baiknya. Dengan demikian, maka Jeliteng pun merasa, bahwa tugasnya sudah sebagian lewat. Karena itu, maka ia pun segera mempersiapkan diri untuk meninggalkan Lumban dengan alasan yang dibuat-buat, sementara ia benar-benar telah menempa diri lahir dan batinnya untuk memasuki sarang yang tidak terlalu dikenalnya selain pengenalannya bahwa tempat itu adalah tempat yang sangat berbahaya. Pada hari-hari terakhir, Jeliteng memerlukan datang kepada Kiai Kanti untuk minta diri. Tetapi Jeliteng tidak mengatakannya, kemana ia akan pergi, sementara Kiai Kanti pun tidak berterus terang, bahwa setiap malam ia melihat apa yang dilakukan oleh Jeliteng di pinggir sungai itu. Aku tahu Ngger, berkata Kiai Kanti, bahwa saatnya telah tiba bagi Angger untuk berbuat sesuatu. Mungkin yang Angger lakukan itu adalah suatu tindakan yang sangat berbahaya. Tetapi kita masing-masing tidak akan dapat ingkar, jika tugas itu memang dibebankan di atas bahu kita. Aku mohon restu Kiai. Aku minta maaf, bahwa aku belum dapat mengatakan, apa yang akan aku lakukan. Tetapi pada saatnya, Kiai akan mengetahuinya juga. Terima kasih atas kepercayaan yang akan Angger berikan pada saatnya itu Ngger. Jeliteng tersenyum. Namun katanya, aku pun belum tahu pasti apa yang akan aku lakukan. Baiklah Ngger, mudah-mudahan kita masing-masing selalu mendapat perlindungan dari Yang Maha Agung. Sementara Angger pergi, maka biarlah aku berbuat sesuatu bagi padepokan yang aku impikan itu, bersambung jilid 17. Bagikan. Klik bagikan untuk banyak pembaca Sare ke media sosial Facebook, Twitter dan lain-lainnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Baca jilid berikutnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.